Oke. Kita mulai aja ya, Miss ya. Nah, oke, Miss. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3 hebat semuanya. Good morning. Good morning. Good morning, Miss. How are you today? Fine. Thank you. Ada yang merasa kurang enak hari ini? Mungkin harap semuanya selalu sehat ya. Sehat, semangat, happy terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di kelas yang baru. Sekarang kalian sudah kelas berapa nih? 3 Alhamdulillah. Miss mau mengingatkan kembali teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, pastikan teman-teman selama Zoom kameranya selalu dinyalakan ya. Dan mohon untuk bisa tertib selama Zoom ya. Bisa? Oke. Are you ready, friends? Oke, sekarang cek dulu ya. Nanti dibantu sama Miss dan Misternya nih. Coba kameranya dinyalakan. Kemudian kasih gambar jempol. Artinya udah siap nih. Coba mau dilihat deh, coba ya. Siapa yang sudah ready? Oke, sudah ya teman-teman ya. Kameranya dinyalakan, sayang. Oke. Hebat semuanya. Oke teman-teman, first of all, let's take a moment to pray together. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Semoga acara ini berjalan lancar. Oke, teman-teman silakan kita hands up, tangannya diangkat teman-teman. Besok ada lagi kali. Hands up and lower our head. Let's pray calmly and gently. Recite Ta'awuz. Kita baca bareng-bareng ya. Boleh kalau yang lupa boleh sambil lihat teksnya. Saya terlihat teman-teman? Lihat. Yuk. Hands up and lower our head. Let's pray calmly and gently. Recite Ta'awuz. A'udzubillah. Nama Allah yang
Allah. Utusan Allah bil Qur'ani imam Zidni ilmat Muhammad for Allah is my knowledge and give me understanding. Allah tambahkanlah ilmuku dan kecerdasanku. Amin. Allah please answer my prayer. Allah kabulkanlah kecerdasanku. Amin. Allah please answer my prayer. Allah kabulkanlah kecerdasanku. Amin. Recite surah Al-Fatihah. From the evil, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang the most precious, the most merciful. Nama Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, gracious and Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, the only owner of the kingdom, sejak mengenai dan yang menguasai hari pembalasan. Amin. Nak berdua iya karena stai. You alone we worship. You alone we explore help for each and everything. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Show us the straight path, juga kami jalan yang lurus. Siratal ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Engkau berikan kenikmatan, ajaran orang-orang yang engkau berkahi, dan bukan pelajaran orang yang sesat. Amin. Hebat semuanya. Alhamdulillah hari ini semuanya semangat ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nah, sebelumnya tolong sama teman-teman dan semuanya nih teman-teman ya. Tangan kanannya mana? Coba tangan kanan kalian mana? Oke, tangan kanannya dikepalkan seperti ini. Kemudian diletakkan di dada kalian yang sebelah kiri. Mana dada sebelah kiri? Ini ya? Ya. Kita memberikan penghormatan kepada kepada negara kita ya lewat lagu Indonesia Raya. Sudah siap teman-teman? Tangannya dikepalkan, taruh di sebelah dada sebelah kiri. Sudah siap? Sudah. Oke. Kita semuanya menyanyikan ya. Nanti di sebelah kita ikutin pakai video ya. Oke, Miss. Ini udah mau dikit lagi Jangan dulu kita Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hebat semuanya ya, semuanya kelas 3 hebat-hebat semuanya, semangat. Dikasih jempol 2 nih. Oke teman-teman, selanjutnya acara kita selanjutnya adalah perkenalan. Perkenalan dengan siapa ya Miss? Perkenalan dengan guru-guru kalian yang nanti mengajar di kelas 3 ya. Kelas kalian, guru kelas, dan ada guru tidak tadi ya teman-teman ya. Oh enggak, siapa yang mau kenalan? Siapa yang mau kenalan? Saya Miss. Saya Miss. Udah kenal nih sama Miss Vidya. Sama Miss Lucy. Tapi nggak apa-apa ya. Kita kenalan ya. Oke. Siap teman-teman? Siap. Tapi benar. Are you ready, friends? Nanti ya kenalan pertama. Miss mulai dari guru kelas dulu ya sayang ya. Kelas 3 itu
Oke. Pertama berarti Miss mulai dari Miss dulu nih. Sudah bentar ya, sambil kalian lihat nih ada share screen-nya. Apa nih? Kelas ya. Oke, pertama, nah ini pertama perkenalkan diri dulu ya. Nah ini adalah ini sendiri nih, ini namanya Miss Hilda Erika. Ya biasa dipanggilnya Miss Hilda boleh ya. Nah Miss di sini menjadi wali kelas 3A. Coba yang mana kelas 3A dong, kasih jempolnya. Bukan saya. Bukan saya. 3A. Bukan saya. Kamu mana? Bukan saya. Miss mengajar pelajaran science dan tahsin ya. Jadi, nah untuk di kelas 3 ini, Miss dan teman-teman guru kelas yang lain cuma satu guru teman-teman ya, yang jadi guru kelas kalian. Mungkin kalau kelas 1, kelas 2, kalian kan ada gurunya ada 2 ya. Nah di kelas gurunya cuma 1 guru kelasnya ya. Cuma 1. Semangat belajarnya teman-teman ya. Oke, thank you. Miss lanjut ke guru kelas 3B ya. Silahkan Miss. 3B. Silakan. Kelas 3. Tadi keluarin dulu. Tadi share dulu. Langsung ya? Ya langsung nih, silakan Sofi. Kirain di-share dulu layarnya sama Miss Nurul. Ya udah Miss sudah di-share. Oh, udah di-share. Iya. Oke. Assalamualaikum teman-teman kelas 3 semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, nama Miss, nama lengkapnya adalah Alfiatul Nikmah. Tapi kalian cukup memanggil dengan Miss Alfi. Alfi akan mengajar di kelas 3B ya. Mana nih anak-anak kelas 3B-nya? Yes, anak-anak Soli dan Solihah. Oke. Nanti sama dengan Miss Hilda, kelas 3 ini kalian hanya punya 1 wali kelas ya, yaitu Miss Alfi. Kalau kemarin ada 2 di kelas 3 karena kalian sudah lebih dewasa, sudah lebih hebat, jadi gurunya hanya 1. Nanti Miss Alfi akan mengajar tematik, mengajar sains, dan mengajar math. Oke, terima kasih teman-teman, semangat ya. Oke, lanjut ke kelas 3C. Siapa ya guru kelas 3C ya? Silakan Miss. Lydia. Oke. Silakan Miss Lydia. Udah pada kenal sama Miss Lydia nih. Miss Hilda. Oke, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Sekarang aku udah kenal sama Miss Vidya ya. Ketemu lagi ya teman-teman ya. Ada beberapa teman-teman yang waktu kelas 1-nya Wali kelas aku kita wali kelas 3C. Sekarang Kelas kita 1C. ketemu lagi di kelas 3 ya. Nah, nanti Miss Vidya akan mengajar di kelas 3C ya teman-teman. Mana nih teman-teman 3C nih? Saya. Oke, saya baru Aska ya. Oke, nanti kita ketemu ya. Sama-sama. Miss Vidya. Hai. Oke. Nanti sama kayak Miss Hilda sama Miss Alfi, Miss Vidya nanti sebagai wali kelas 3C ya. Mengajar tematik, sains, math, dan tahsin sama teman-teman. Nanti untuk tahsinnya berdua ya sama Mr. Abuy. Nanti siapa itu Mr. Abuy? Nanti kenalannya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu.
Next ya. Kayaknya abang tahu. Oke, thank you Miss Lydia. Oke, teman-teman lanjut ya. Kita lanjut mau kenalan nih sama guru kelas 3D. Baik, Miss. Ayo, siapa ya guru kelas 3D ya? Oke, silakan Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Miss Nurul Badriah. Di sini Miss akan mendampingi teman-teman kelas 3D. Mana siswa-siswi kelas 3D coba? Siswa-siswi kelas 3C, coba angkat jempolnya, Mas. Oke. Nah, Miss Nurul mendampingi teman-teman di kelas 3D sama Hilda, Alfi, dan Lucia. Nurul sebagai wali kelas 3D mengajar tematik, sains, dan paskin. Teman-teman sudah naik kelompok 3, sudah naik kelas 3, berarti belajarnya pun juga harus meningkat ya. Terima kasih. Sampai ketemu kita di pelajaran. Thank you Miss Nurul. Oke teman-teman, tadi kan udah kenalan ya sama guru di kelas 3A. Siapa nama guru kelas 3A-nya? Guru wali kelasnya? Siapa? Miss Hilda. Miss Hilda. Guru kelas 3B-nya siapa? Guru kelasnya? Miss Alfi. Oke, guru kelas 3C-nya siapa? Guru kelasnya? Miss Widya. Adiknya siapa? Miss Nurul Badriah. Miss Nurul. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita mau kenalan sama guru bidang tadinya nih teman-teman. Ya. Oke, siapa aja sih nanti yang ngajarin bahasa Arab, yang ngajarin agama, yang ngajarin olahraga, yang ngajarin Kembali lagi dengan saya kenalan ya. Gaming ya kan. Silakan Miss. Ya. Nah, oke, silakan Pak. Silakan Pak Asep. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Assalamualaikum Pak Asep. Asep. Ya, terima kasih. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Asep. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dengan Zoom. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Insya Allah Mister akan belajar kalian tentang teknologi informasi dan komputer ya. Dan Mister akan belajar tentang Microsoft Office, Microsoft Word ya. Kita akan belajar Microsoft Word, Microsoft Office dan PowerPoint ya. Nah, untuk program Paint udah nggak lagi, kita nggak belajar gambar di program Paint. Kalau dulu di kelas 1 dan di kelas 2 kita belajar Paint program atau menggambar di komputer. Nah, kalau sekarang kita akan belajar membuat dokumen nantinya ya dengan komputer ya. Nah, terus kita akan belajar dengan game yang interaktif nantinya ya. Nah, kita akan berjumpa lagi di teknologi informasi dan komputer atau belajar komputer. Tetap semangat ya, belajar Zoom semangat ya. Sekian perkenalan Mr. Asep ya. Ya, terima kasih. Oke, makasih Pak Asep. Wah, Ya. nanti seru nih teman-teman nih. Kalian nanti akan belajar teknologi komunikasi dan komputer itu bisa melalui gamesnya nih. Seru banget ya teman-teman ya. Oke, sekarang lanjut. Guru bidang studi yang lain adalah selanjutnya. Wah, siapa yang udah kenal nih sama Miss Dia? Oke, silakan Miss Dia diperkenalkan diri saya Miss.
masih bergabung di level 5 nih. Oh ya, oke. Oke, thank you Miss untuk infonya. Ya teman-teman, kebetulan Miss ya sedang bergabung dengan kelas 5. Ya, karena Miss Nurul juga ngajar kelas Miss Dia juga ngajar di kelas 5 ya. Jadi coba teman-teman dibaca. Bisa baca? Ini jelas siapa namanya? Dia Dora. Kalian boleh buka Miss. Iya, jadi dia itu yang akan mengajari kalian bahasa Inggris di kelas A, kelas 3A, B, C, dan D ya teman-teman ya. Oke. Oke, next selanjutnya. Oke, ini siapa ya? Oke, silakan Pak. Silakan Mister, perkenalkan diri. Bapak atau masih bergabung di level 4? Pak Abu ini belum bergabung, Miss? Ya, sepertinya masih di level 4. Ya, sepertinya masih di level 4, Miss. Mister Abu. Ya. Oke, nah teman-teman ini namanya Mister Abdul Kholik nih panggilannya. Kalian bisa memanggilnya Mister Abuy ya. Mister siapa? Mister Abuy. Jadi Mister Abuy itu yang akan mengajar kalian agama di kelas 3A, B, C, D. Kemudian di Arabik, pelajaran bahasa Arabnya di kelas 3A, kelas 3B, kemudian tahsin di kelas 3. Teman-teman ya. Oke, next selanjutnya. Mau dengar ceritanya tidak? Oke, silakan Miss, memperkenalkan diri Miss. Kelas 2, Miss. Oh, masih juga. Oke, teman-teman mohon maaf ya karena guru di kelas 3 juga ngajar di kelas level lain. Jadi ini namanya Miss siapa? Coba dibaca saya. Miss siapa, Nak? Nuraini S titik PD titik I. Ya, kalian memanggilnya Miss Intan ya. Miss Intan akan mengajar tahfiz di kelas 3 ya. Jadi tahfiznya sama Intan di kelas 3A, B, C, D. Kemudian akan mengajar bahasa Arab di kelas 3C dan D. Kemudian tahsin sama Miss Nurul di kelas 3D ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ini pasti sudah kenal ya. Silakan Pak Tono. Pojok tahsin. Pojok ngajar. Kelas ngajar pojok. PD ABCD. Ya. Oke, teman-teman, Pak Tono ini kebetulan juga belum masuk Zoom ya, belum gabung dengan kita. Jadi Pak Tono ini yang akan mengajarkan olahraga nih di ABCD. Ya, dan nanti bersama Miss Hilda di kelas 3A ya. Ya. Oke, next Miss. Ikutin lagi. Nah, ini namanya Miss siapa ya? Miss Mamai. Miss Mamai juga belum gabung ya Miss ya? Miss Mamai? Di level 2, Miss. Mata BTS. Ya, Miss Mamai kebetulan lagi Zoom lagi bergabung dengan level 2 ya teman-teman ya. Oke, Miss Mamai. Miss Mamai Mayasari dipanggilannya Miss Mamai. Nah, Miss Mamai ini nanti akan mengajari kalian PK ya. PK di kelas 3A, C, dan D. Oke, next ya. Oke. Adakah Pak Rizky? Muhammad Rizky Arif. Oke, silakan Pak. Adakah
Miss? Kak Rizky sudah bergabung kah? Belum ya. Bergabung di level 5, Miss. Oke. Di level atas. Ya. Di level Ya. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman, ya Mr. Muhammad Rizky Arif ya. Boleh Arif disebut Muhammad panggilannya? Muhammad Rizky Arif. Mr. Rizky ya. Mr. Nanti Mr. Arif Rizky Muhammad. Ya, yang akan mengajar kalian literasi ya, teman-teman ya. Oke, thank you. Oke, teman-teman, kita sudah kenalan ya sama guru kelas dan guru bidang tadi yang nanti akan mengajari kalian. Nah, sekarang masih semangat kan? Teman-teman, semangat? Suka banget kalau kalian semangat ya. Oke, sekarang kita akan menonton video ya. Videonya itu tentang apa, Miss? Videonya itu adalah tentang perilaku hidup sehat ya. Apalagi teman-teman di masa pandemi ini banyak virus-virus ya, banyak bakteri-bakteri, apalagi kalau misalnya kalian tidak menjaga hidup sehat, itu akan mudah nanti virus-virus akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita mau nonton ya, kita akan nonton perilaku hidup sehat itu. Oke, kalian simak ya teman-teman ya. Ya. Oke, kenapa ini? Halo. Ini. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil sekali, sehingga kalian tak dapat melihatku. Aku berasal dari sebuah kota di Cina bernama Wuhan. Kalian mungkin bertanya-tanya, gimana ya aku bisa sampai di daerah atau rumah kalian? Saat kalian bermain bersama teman yang terinfeksi virus, kalian akan terinfeksi juga loh. Aku bisa menular melalui sentuhan fisik, hidung saat bersin, dan juga melalui benda-benda yang kamu pegang. Dan ketika kalian masuk rumah, dengan cepat aku akan menular pada keluarga kalian. Jika aku sudah menginfeksi kalian, aku dapat membuat kalian sakit loh. Gejalanya seperti demam, sakit kepala, dan batuk. Dan saat aku sudah masuk tubuh kalian, aku akan menyerang organ paru-paru kalian. Kondisi ini akan menyebabkan kalian sesak napas. Tapi kalian tenang saja, tidak perlu khawatir. Kalian bisa mencegah kok dengan menerapkan perilaku-perilaku hidup sehat. Antara lain, rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker ketika bepergian, hindari bepergian jauh, memasak makanan hingga matang, hindari menyentuh wajah sebelum cuci tangan, menghindari jabat tangan atau kontak fisik dengan orang lain, menghindari kerumunan orang banyak, menjaga jarak minimal 1 meter, membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga dan istirahat cukup. Cara lebih baik untuk mencegah penularanku adalah membatasi diri dengan tinggal di rumah. Selama membatasi diri di rumah, agar kalian tidak bosan, kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif seperti belajar atau mengerjakan tugas sekolah, mengaji atau belajar Al-Quran, olahraga sederhana di rumah, dan membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Ingat-ingat ya, jaga selalu kesehatan dan kebersihan diri dan rumah kalian. Jangan tinggalkan sholat dan terus berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari virus corona.
Oke, selanjutnya kita nonton video lagi teman-teman ya. Oke, Miss. Oke, Miss. Oke, Miss. Ya, Miss. ya. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa ini? Miss, mau tanya, Miss. Nggak ada suaranya. Miss. Suara Miss nggak ada suaranya. Miss ada suaranya. Ini baru bukan Miss. Tidak ada suaranya. Ya, sudah kan? Sudah ada suaranya kan? Sudah ada, Miss. Saya mau tanya. Ya, boleh Miss bicara dulu teman-teman. Oke, ya teman-teman tadi kalian sudah menonton tentang video tentang perilaku atau perbuatan pola hidup sehat seperti apa ya. Karena yang tadi yang sudah kita ketahui bersama teman-teman ya, wajib sekali bagi kita untuk selalu menerapkan hidup sehat. Supaya kita terhindar dari segala macam penyakit, virus, apalagi sekarang banyaknya virus sekarang masanya pandemi COVID-19 ya, yang banyak sekali teman-teman banyak di sekitar kita yang mungkin sudah terkena. Dan Miss harap semuanya Miss harap kita semuanya selalu sehat ya, terhindar dari semua macam penyakit. Maka kelasnya 4B. Dan keluarga kita, dan jika ada keluarga kita ataupun teman-teman kita yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sehat kembali teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya, tadi ada yang bertanya? Saya mau tanya. Oke, mau nanya apa? Kapan sekolah di sekolah? Kapan kita sekolah? Udah kangen ya sekolah ya teman-teman ya? Iya. Ya. Sekolah online. Ya, kita doakan saja. Di sekolah Ya, kita doakan saja semoga pandeminya cepat berakhir ya, cepat pergi nih teman-teman. Karena kalau kita ke sekolah sekarang juga tidak memungkinkan karena kondisinya masih belum healthy ya, belum sehat ya, masih banyak virus-virus ya. Yang penting kita menjaga kesehatan teman-teman ya. Oke teman-teman, coba Miss pengen ini kan ada banyak virus. Ya, oke. Sekarang teman-teman Miss mau lihat nih yang semangat kasih jempolnya nih, boleh di direction-nya, diketik direction tuh ada tanda jempol nih kayak Miss nih. Coba yang masih mau semangat. Belum ya. Jadi teman-teman harus semangat ya walaupun belajar online. Ya, walaupun di masa pandemi harus Suara semangat. aku kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, teman-teman lanjut ya. Oke, good. Lara udah semangat. Bella udah semangat ya. Ada jempolnya ya. Thank you teman-teman. Sekarang supaya nggak ada yang ngantuk-ngantuk ya, kita dance dulu sebentar ya teman-teman ya. Siapa yang mau dance? Dance apa Miss? Coba nih, biar gerak-gerak nih. Biar tangannya gerak-gerak biar nggak ada yang ngantuk-ngantuk. Ayo aku jago dance sudah pakai kacamata nih. Oke.
Oke, Miss, sudahkah? Mulai enggak, Miss? Ya. Let's dance together. Yuk, supaya semangat-semangat yang pegel-pegel yang masih ngantuk-ngantuk. Yuk. Minum yang hangat-hangat, Miss. Ya, betul, minum yang Bilain, hangat. Miss. Oke. Follow. Teman-teman bisa ikuti gerakannya? Gerakin, ikutin ya, sayang. Coba tangannya. Ayo digerakin. Hebat, Hera hebat. Bella hebat. Siapa lagi? Zahra, yuk. Miss, mau nanya, Miss. Miss. Ya. Nanya. Oh, gerakannya aneh. Oh, gerakannya aneh ini. Gerakannya aneh. Oh, gerakannya aneh. Aneh, Miss. Gerakannya. Bukan maksudnya. Tahu, Tidak hanya satu, masih ada satu lagi. Coba lihat. Oke. Tadi udah bilang gerakannya aneh. Ini gerak-gerak tangan, sayang. Oke. Sekarang bisa kita gabungkan ya, yang boys seperti itu, yang girls. Yuk, sekarang kita gabung nih yang boys sama yang girls ya. Tapi kalau yang girls ini ya. Ini ya. Kaira hebat, Kaira. Ayo semuanya hebat, pinter-pinter deh. aneh. Oke, terima kasih teman-teman. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay, pinter-pinter ya. Hebat-hebat nih. Jangan lupa kasih jempol. Ya, jangan lupa kasih jempol. Siapa yang sudah berkeringat? Ada yang keringat sudah? Oh, ini tadi. and share. Ya, ready? Yes. Belum semuanya jawab. Ready? Hebat. Nah, sekarang teman-teman, next kita mau Jangan nonton lupa video like, lagi ya. comment, dan skill cap. Ya, teman-teman, selanjutnya kita nonton video lagi. Videonya itu adalah videonya tentang edukasi ya, ngajarin kita bagaimana caranya
mengapa kapan kita harus cuci tangan, terus bagaimana cuci tangan dan sebagainya ya. Oke, next. Kalian sudah simak videonya ya. Halo teman-teman, yuk kita belajar tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Teman-teman, tahukah kamu kapan saja kita harus cuci tangan? Kita harus cuci tangan saat yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Kalian perlu tahu, kuman atau bakteri mudah menempel pada tangan yang kotor, sehingga makanan yang kamu pegang bisa terkena kuman dan dapat menyebabkan perutmu sakit. Berikutnya, saat kamu selesai melakukan kegiatan, misalnya nih, setelah bermain, berolahraga, memegang uang, memegang binatang, berkebun, atau memegang sarana umum seperti pegangan bus, gagang pintu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, sesudah buang air besar dan buang air kecil. Selalu ya, cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir untuk menghilangkan kuman di kedua telapak tangan kamu, terutama di bawah kuku-kuku jari. Nah, sekarang sudah pada tahu belum? Gimana sih cara cuci tangan pakai sabun yang baik itu? Cara cuci tangan pakai sabun yang baik itu seperti ini teman-teman. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir dan gunakan sabun. Yang kedua, gosoklah kedua telapak tangan kalian. Telapak dengan telapak saling menggosok ya. Yang ketiga, telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Lakukan hal sebaliknya ya. Telapak tangan kiri di atas punggung tangan kanan. Gosok sampai bersih. Yang keempat, telapak dengan telapak dan jari saling terkait. Yang kelima, letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. Lakukan bergantian ya dengan tangan satunya. Yang keenam, jempol kanan digosok memutar oleh telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Yang ketujuh, jari kiri menguncup digosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang terakhir, pegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan lalu lakukan gerakan memutar dan lakukan gerakan yang sama untuk tangan sebaliknya. Nah, seperti itu teman-teman, cara mencuci tangan memakai sabun dengan baik. Ingat, jangan tergesa-gesa saat kamu mencuci tanganmu. Minimal kalian lakukan langkah-langkah tersebut selama 40-60 detik ya teman-teman. Jangan lupa dipraktekkan ya. Selanjutnya, untuk menjaga kebersihan diri kamu, jangan lupa untuk menjaga kuku agar tetap pendek. Menjaga kuku tetap bersih dan pendek sangat penting untuk mencegah penyakit masuk ke tubuh kita. Apabila kuku kotor atau panjang, maka kuku bisa menjadi tempat penularan penyakit seperti cacingan karena telur cacing bisa bersarang di bawah kuku. Nah, udah pada tahu belum cara menggunting kuku agar tidak sakit? Yuk kita praktekkan. Yang pertama, pastikan alat penggunting kukumu dalam keadaan bersih. Lalu, potong kukumu setelah mandi. Kenapa? Karena kuku menjadi lebih lembut dan mudah digunting setelah mandi. Berikutnya, gunakan gunting kuku ya untuk memotong kuku. Jika usiamu di bawah 10 tahun, bisa minta tolong ayah atau bunda. Gunting kuku tangan hampir lurus dengan sedikit melengkung di kedua sudutnya untuk menjaga agar kuku tetap kuat. Gunting kuku kaki secara lurus untuk mengurangi kemungkinan mendapatkan kuku yang tumbuh ke dalam. Rapikan tepi kuku yang kasar dengan kikir kuku yang ada pada pemotong kuku. Gerakan kikir ke arah yang sama karena pengikiran arah bolak-balik dapat melemahkan kuku. Berikutnya, jangan menggunting atau mendorong kutikula atau lapisan yang melapisi kukumu karena kutikula bisa melindungi akar kukumu. Yang terakhir, cuci gunting kukumu, keringkan, dan simpan di tempat yang bersih. Nah,
Gitu teman-teman, cara untuk menjaga kebersihan tangan dan kaki kita. Eits, tidak hanya sampai di situ saja ya teman-teman, cara menjaga perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri kita. Masih ada nasihat selanjutnya tentang buang air besar dan buang air kecil, buang sampah pada tempatnya, dan cara menjaga agar gigi kita tetap sehat. Nantikan kami di video selanjutnya ya teman-teman. Ingat selalu akan kebersihan diri kita. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah. Halo teman-teman, masih ingat kan video yang pertama? Video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mencuci tangan dengan baik menggunakan sabun dan air mengalir, serta cara menjaga kuku agar tetap pendek dan sehat. Nah, sekarang kita membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang harus kita perhatikan. Stay tune ya teman-teman. Nah, kali ini yang pertama kita akan bahas adalah tentang buang air besar dan buang air kecil menggunakan jamban atau WC ya teman-teman. Ingat, di jamban, bukan di sembarang tempat. Buang air besar dan buang air kecil di WC termasuk menjaga kesehatan. Kenapa? Karena dengan buang air besar dan buang air kecil di jamban atau di WC, kalian tidak mencemari lingkungan. Jadi, bisa menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan tidak berbau atau kotor. Lingkungan yang tidak bersih dan bau bisa mendatangkan lalat atau serangga yang membawa kuman penyebab diare, demam tifoid atau yang biasa kita sebut tifus, dan juga cacingan. Tentunya kalian tidak mau sakit kan? Nah, untuk itu, siramlah jamban sampai bersih setiap kali habis buang air besar atau buang air kecil. Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya. Selanjutnya, untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan sarang kuman dan bakteri. Membuang sampah pada tempatnya mencegah tertular penyakit, juga menjaga kebersihan lingkungan. Sampah menjadi tempat berkembang biak serangga dan tikus, serta menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara. Sampah juga menjadi sumber kehidupan bagi kuman-kuman yang membahayakan kesehatan kita. Nah, yang perlu kalian tahu, sampah itu dibedakan menjadi 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah sampah anorganik atau sampah kering yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. Contohnya adalah logam, besi, kaleng, plastik, karet, maupun botol bekas. Untuk yang kedua, yaitu sampah organik atau sampah basah yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Contohnya, sisa sayuran, rempah-rempah, atau sisa buah-buahan. Yang ketiga, yaitu sampah berbahaya. Contohnya, baterai, botol racun nyamuk, atau jarum suntik bekas. Nah, buang sampah sesuai dengan jenisnya ya teman-teman. Bagian terakhir yang harus kita perhatikan dalam menjaga hidup bersih dan sehat adalah kesehatan gigi. Gigi tetap pertama tumbuh saat umur 6 tahun. Biasanya saat kelas 1 SD, yaitu gigi seri depan dan gigi geraham. Gigi geraham adalah gigi yang ada di belakang gigi susumu. Gigi susu umur 6-12 tahun berguna untuk menuntun tumbuhnya gigi tetap sebelum gigi susu tanggal. Kira-kira umur 14 tahun gigi tetapmu lengkap berjumlah 32 gigi, yaitu 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 geraham kecil, dan 12 geraham besar. Saat gigi campuran ini, kita harus berhati-hati, sebab mungkin ayah atau bundamu tidak tahu kalau gigi yang baru tumbuh itu akan digantikan lagi. Kadang-kadang, gigi tetap sudah tumbuh sebelum gigi susu lepas, atau kadang ada yang berlubang. Kalau terjadi seperti itu, segera ke puskesmas atau ke dokter gigi ya teman-teman. Tahukah kalian bagaimana gigi bisa berlubang dan berkarang atau yang disebut dengan karies gigi? Gigi bisa berlubang karena ada kerusakan pada lapisan luar gigi yang disebut dengan email.
Hal ini bisa disebabkan karena kuman dan sisa makanan yang sudah menempel lama pada gigimu. Kalau gigimu berlubang, kamu jadi sulit bicara dan mengunyah, bahkan kalau tidak segera diobati, gigimu bisa keropos dan patah. Nah, untuk itu, ayo belajar cara sikat gigi yang benar agar gigimu tetap bersih dan sehat. Cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama, siapkan sikat gigi dan pasta gigi berfluoride. Tidak usah terlalu banyak, cukup oleskan pasta gigi sebesar sebutir kacang tanah atau kurang lebih setengah sentimeter pada sikat gigimu. Selanjutnya, kumur-kumur dengan air bersih sebelum menyikat gigi. Lalu, sikat semua permukaan gigi secara berurutan. Lama menyikat gigi minimal 2 menit atau sedikitnya 8 kali gerakan pada setiap permukaan gigi. Sikat permukaan dalam gigi yang menghadap langit-langit dan lidah. Lakukan gerakan pendek maju mundur. Selanjutnya, sikat permukaan gigi yang dipakai untuk mengunyah, yaitu gigi atas dan gigi bawah dengan gerakan pendek maju mundur. Berikutnya, sikat juga lidah dan langit-langit mulutmu. Setelah menyikat gigi, ludahkan pasta gigi dan berkumur perlahan 1 kali saja dengan air bersih. Lalu, bersihkan sikat gigi, simpan tegak dengan kepala sikat berada di atas. Sebaiknya, sikat gigi diberi penutup dan disimpan masing-masing. Jangan bercampur dengan sikat gigi milik orang lain, termasuk anggota keluarga. Hal-hal yang perlu diingat dalam sikat gigi. Yang pertama adalah, sikatlah gigi dengan teratur dan benar. Minimal 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur dengan pasta gigi berfluoride. Berikutnya, jangan lupa sikat gigi setelah makan makanan yang manis dan lengket seperti coklat, permen, dan dodol. Lalu, hindari makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Yang terakhir, makanlah buah-buahan yang berserat. Nah, gitu teman-teman, cara menjaga kebersihan untuk diri kita. Jangan lupa ya teman-teman, hidup bersih dan sehat dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dari membiasakan cuci tangan, menjaga kuku agar tetap pendek, buang air besar dan buang air kecil di jamban atau di WC, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kesehatan gigi kita. Nantikan kami di video selanjutnya ya teman-teman. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Dah. Miss Yilda boleh Belum ada lagi, Miss. Masih ada. Oke, teman-teman. Coba, masih semangat ya teman-teman? Masih. Tadi kalian sudah menonton video ya? Ada 4 video tuh tadi menontonnya tentang perilaku hidup sehat. Terus tadi yang terakhir adalah tentang bagaimana cara kita menjaga kebersihan hidup sehat. Masih ingat nggak tadi apa aja tuh? Salah satunya apa? Di antaranya apa saja cara Makan buah yang berserat. Hah? Makan buah yang berserat. Tadi ya, cuci tangan. Sama lagi. Makan buah yang berserat. Mencuci kaki. Makan gigi. Itu sama lagi. Jaga buang sampah dengan air bersih. Oke, banyak ya tadi ya. Biar pendek. Semuanya. Oke, nah sekarang teman-teman kita akan mendengarkan lagi penjelasan ya dari Miss Alfi. Miss Alfi mau menjelaskan sekilas ya tentang tadi apa yang kalian tonton ya. Oke, teman-teman siap ya? Oke, silakan Miss Alfi. Oke, terima kasih Miss Yilda. Teman-teman tetap semangat ya. Dari video yang sudah kita tonton tadi, Miss Alfi yakin kalian semuanya pasti sudah paham, sudah mengerti, dan selama ini sudah melakukan itu semua. Nah, Miss Alfi akan fokus nih sekarang. Ayo, tidak ada dulu yang bicara. Ketika Miss Alfi bicara, tidak ada yang berbicara ya. Itu namanya anak hebat, anak cerdas. Ya, kita bergantian berbicaranya. Oke. Sekarang perhatikan, kita akan praktek bagaimana mencuci tangan yang benar.
Nanti Miss Alfi akan beri contoh dan kalian mengikuti ya. Oke, siap? Dalam hitungan ketiga ya. Siap? Seakan-akan kita praktek mencuci tangan yang benar bagaimana? Karena kadang-kadang kalian cuci tangannya itu asal aja udah cuci tangan. Yang penting cuci tangan. Padahal ternyata cuci tangan itu ada proses-prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Oke, yang pertama sekarang tangan kirinya diletakkan ke atas, menghadap ke atas. Kemudian seakan-akan kita beri sabun di tangan kirinya. Kita teteskan sabun, ya, kita teteskan sabun cuci tangannya. Nah, setelah sudah diberi sabun, sekarang alirkan airnya sedikit. Alirkan airnya sedikit saja. Setelah itu kita gosok-gosok. Kita gosok-gosok sampai berbusa sabunnya. Kalau sudah digosok-gosok, sebentar saja digosok-gosoknya. Kita taruh tangan kanan di punggung tangan kiri. Kita gosok-gosok lagi. Kita gosok-gosok lagi. Sekarang punggung tangan kiri kita taruh di atas punggung tangan kanan. Gosok-gosok lagi ya. Setelah itu kembali kita ketemukan telapak tangan kiri dan kanan. Kita gosok-gosok jari jemarinya. Kita gosok-gosok jari jemarinya sampai seperti terkunci, teman-teman. Seperti terkunci, ya. Seperti terkunci. Ayo terus seperti itu. Nah, sekarang kita buka lagi. Kita gosok-gosok ibu jari tangan kiri menggunakan tangan kanan. Oke. Kalau sudah, kita pegang jari tangan kanannya dengan tangan kiri, kita gosok-gosok lagi. Seperti itu. Nah, sekarang tangan kanan pegang pergelangan tangan kiri seperti ini. Gosok-gosok. Ya, gosok-gosok. Sekarang berganti punggung tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Kita gosok-gosok lagi. Seperti itu ya. Kalau sudah kita terakhir punggungnya diketemukan lagi, selesailah proses kita mencuci tangan. Jadi mencuci tangan itu ternyata tidak asal ya, tidak asal kita mencuci tangan. Karena kalau asal nanti kuman-kumannya tetap saja tidak akan bisa mati dan nanti kita masih tetap cepat tertular oleh virus-virus yang ada sekarang ini. Nah, teman-teman sekalian, lanjut tadi sudah cara mencuci tangan. Selain mencuci tangan, tadi, oh ya, Miss Alfi tanya dulu deh, cuci tangan itu kapan saja ya teman-teman? Di video tadi sudah disebutkan. Ada yang mau jawab? Sebelum makan dan sesudah makan. Bagus. Setelah bermain. Sesudah buang air kecil. Sudah buang air kecil atau buang air besar. Belum makan dan sesudah makan. Oke, good. Good job. Anak-anak hebat nih, anak-anak cerdas ternyata anak-anak level 3 ya. Sudah hebat, pantesan naik ke kelas 3 ya dari kelas 2. Karena emang udah hebat-hebat semua. Keren. Ya, itu tadi. Jadi, Miss Alfi tidak usah ulangin ya. Ternyata kalian sudah paham kapan harus mencuci tangan. Nah, sekarang teman-teman, karena kalian belajarnya di rumah, untuk gunting kuku jangan lupa ya. Kadang-kadang kan kalau di sekolah dulu setiap habis upacara biasanya dicek tuh sama Miss, kukunya panjang atau tidak. Kenapa sih kuku kita tidak boleh panjang, teman-teman? Kenapa tidak boleh panjang? Nanti ada kuman. Karena ada kuman. Bisa ada kuman. Ya. Kuman itu sangat berbahaya ya. Kalau apalagi kuku itu kan nanti tangan kita seringnya dipakai untuk makan.
kalau misalnya ada kuman di dalam kuku kita, maka kumannya itu ikut masuk ke dalam perut, teman-teman. Nah, kalian akhirnya bisa sakit. Nah, kalau kadang-kadang kita, kata Nabi Muhammad, kita juga harus dibersihkan karena setan-setan itu juga bisa ngumpet di situ, teman-teman. Jadi nggak cuma kuman, nggak hanya kuman penyakit. Kata Nabi itu juga tempat ngumpetnya setan. Ayo, siapa yang mau diikutin sama setan? Nggak mau kan? Enggak. Kukunya harus dipotong. Nah, karena kalian masih di bawah 10 tahun, biasanya potong kuku oleh orang dewasa. Minta tolong ayah bunda, minta tolong kakak, atau di kelas ini, di level 3, jangan-jangan sudah ada yang bisa potong kuku sendiri. Siapa yang sudah bisa potong kuku sendiri? Saya. Ternyata sudah ada yang bisa potong kuku. Bisa. Saya. Miss. Kelas 3. Saya sudah bisa. Sudah bisa. Hebat sekali. Tadi sudah dijelaskan di video yang tadi ya, teman-teman. Potong kukunya kalau kuku jari tangan itu agak melengkung sedikit tidak apa-apa. Nanti potong kukunya. Nah, kalau jari kaki sebaiknya lurus. Karena nanti kalau ada melengkung di pojokannya, kadang-kadang nanti kalian jari kukunya itu tumbuh ke dalam daging. Nah, itu yang nanti bisa sakit. Kaliannya bisa terasa sakit kukunya. Nah, untuk kutikula itu yang melindungi ujung kuku itu loh, teman-teman. Kutikula itu akarnya kuku. Nah, itu kalian kalau misalnya kadang-kadang kan suka kelupas-kelupas tuh. Sebaiknya kalaupun misalnya itu mau dibuang, pakai gunting kuku ya, teman-teman ya. Atau kalau misalnya jangan suka dikelupasin, jangan malah dikelupasin, karena itu yang akan melindungi kukunya teman-teman supaya terlindung dari infeksi dan lain sebagainya. Oke. Itu tadi menggunting kuku. Sekarang gigi. Nah, ini kayaknya kelas 3 semuanya sudah hebat gosok giginya ya. Tapi teman-teman, gosok giginya itu yang pertama adalah pilih sikat gigi yang lembut ya, teman-teman ya. Pilih sikat gigi yang lembut. Karena nanti kan lidahnya harus disikat juga. Lidah kita juga harus disikat, langit-langit harus disikat. Kalau sikat giginya itu tajam-tajam, terus tidak lembut, kasar, ya mulut kalian bisa terluka atau kalian jadinya jadi sakit, ya kan? Jadi terasa sakit karena kasar. Nah, sebaiknya pilih sikat giginya yang lembut. Setelah itu, gosoknya pelan-pelan saja. Tidak usah buru-buru, tidak usah kenceng-kenceng, jangan kenceng-kenceng kayak orang gosok baju lagi dicuci ya, tapi gosoknya pelan-pelan saja. Permukaan dulu, kiri kanan, pelan-pelan. Setelah itu bagian dalamnya, teman-teman. Bagian dalamnya digosok juga. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan digosok. Nah, setelah itu baru bagian langit-langit mulut dan bagian lidah. Oke, sudah paham ya teman-teman ya? Bagaimana kalian? Ya, itu adalah salah satu usaha Oke, teman-teman. Sebentar lagi kita sudah berakhir acaranya. Besok kita akan ketemu, tapi di masing-masing kelas.
hari ini yang sudah kita pelajari betul-betul dipraktekkan ya teman-teman ya, dipraktekkan sehari-hari. Semoga kita semuanya terhindar dari ketularan virus COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain supaya kalian tetap sehat. Oke, saya kembalikan Miss Alfi, kembalikan ke Miss Hilda ya. Miss Hilda silakan. Oke, baik Miss Alfi, terima kasih penjelasannya. Masya Allah, tadi Miss Alfi sudah menjelaskannya sangat detail ya teman-teman ya, sangat banyak sekali yang dijelaskan sama Miss Alfi. Jadi kita semakin tahu bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik, bagaimana cara menggosok gigi yang baik, ya. Bagaimana kita harus ternyata kuku itu tuh harus selalu dalam keadaan bersih ya, selalu kita potong ya, karena dari kuku itu bisa terjadi bisa bersembunyi kuman-kuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita, dan bahkan di dalam kuku itu, di bawah kuku itu tempat bersembunyi apa teman-teman tadi kata Miss Alfi? Selain kuman apa? Jadi serta bersembunyi loh di balik-balik ini loh, di balik-balik kuku kita ya. Makanya agama kita mengajarkan kebersihan, salah satunya adalah dengan menggunting kuku. Jalannya nggak ditutup. Ya. Oke, teman-teman, sekarang alhamdulillah sudah di akhir nih, sudah di akhir. Pertemuan pertama kita di Zoom hari ini. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Boleh Miss Ul minta tolong speaker dimatikan dulu ya. Oke, tolong dimatikan dulu speakernya. Oke, di mute ya. Oke, thank you teman-teman. Sama-sama. Ya. Oke, teman-teman, sudah sampai kita di akhir pertemuan kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri pertemuan ini ya, Miss, kita akan memberikan tugas ke kalian ya teman-teman. Kalian sudah menonton video, sudah dijelaskan tentang perilaku hidup sehat, terus bagaimana caranya kita menjaga kebersihan, sudah dijelaskan sama Miss Alfi. Nah, tugas kalian adalah setelah ini ya teman-teman ya. Nanti setelah selesai Zoom, kalian boleh istirahat. Nanti kalian lanjutkan ya. Kalian melanjutkan dengan mengerjakan tugas. Tugasnya bikin apa, bikin suaranya Ruben lah. Ya. Tugasnya apa, Miss? Tugasnya adalah kalian menggambar tentang cara hidup bersih dan sehat yang tadi sudah dijelaskan. Misalnya, aku mau gambar salah satu cara aku hidup bersih dan sehat itu adalah aku rajin cuci tangan. Boleh kamu gambar cuci tangannya. Saya itu yang gambar. Gigi, atau apa gitu yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalian gambar teman-teman, kalian gambar, kalian warnai. Gambarnya di mana, Miss? Gambarnya di buku gambar. Di kertas. Boleh ya, di buku gambar boleh, atau di kertas gambar HPS boleh ya. Nanti setelah itu dikirim tidak, Miss? Tidak usah dikirim teman-teman. Jadi nanti gambarnya foto. Iya, gambarnya kalian simpen. Nanti besok ya, besok kita akan akan mengadakan Zoom lagi, pertemuan Zoom, tetapi masing-masing kelas ya. Jadi nanti di kelas 3A sama Miss Hilda, kelas 3B Miss Alfi, 3C Miss Vidya, 3D Miss Nurul, dan ini nanti masing-masing masuk ke Zoom kelasnya. Nanti kalian tunjukkan hasil karya kalian ya. Sekali nanti guru-gurunya, Miss-nya mau kenalan sama kalian ya, teman-teman ya. Bisa? Pasti bisa dong. Ya, kalian gambar sekarang. Nanti kalian ketika besok kita mengadakan Zoom lagi per kelas, kalian nanti tunjukkan. Ini Miss gambar aku. Kamu ceritain deh gambarnya tentang apa. Miss, ya? Bisa. Hari ini udah nggak ada pelajaran lagi ya, Miss? Hari ini tidak ada pelajaran. Hari ini. Betul. Tapi aku buat tugasnya ya. Iya. Oke. Sekarang ada yang mau bertanya lagi? Gambarnya kan Miss mulai seteruskan dulu ya. Terserahkan
Boleh, gambarnya terserah apa saja, tetapi gambarnya itu tentang cara hidup bersih dan sehat ya teman-teman ya. Bebas ya. Oke teman-teman, ada yang bertanya lagi sayang? Iya. Apa, Gaisa? Aku mau tanya. Miss, sebenarnya yang satu lagi itu buat apa, Miss? Kenapa sayang? Gambarnya satu lagi buat apa, Miss? Gambarnya itu cuma satu kertas aja teman-teman. Kamu gambarnya itu tentang cara Gambarnya hidup boleh bebas, Miss. boleh bebas tetapi tentang cara hidup bersih tadi kan sudah diceritain ya, udah boleh gosok gigi atau cuci tangan atau buang sampah segala macam. Oh, jadi aku bisa gambar orang lagi gosok gigi kan? Boleh. Misalnya Miss aku gambarnya banyak nih, satu gambar itu satu kertas itu aku ada yang gambar gosok gigi, aku ada yang gambar apa boleh, terserah kalian ya, sekreasi kalian aja. Ya. Ya, Kenzi, ada pertanyaan Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau kita udah gambar, nanti kalau ada yang sama gambar gimana? Gosok gigi, yang lain juga gosok gigi. Ya nggak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Sama gambarnya ya. pasti berbeda. Warnanya pun juga pasti berbeda. Ya kan? Tidak apa-apa, Kenzi. Kenzi. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, Kenzi Makayo. Kenzi Makayo kelas 3B. Iya, anak pintar. Oke. Teman-teman, sudah cukup ya sayang ya, paham ya. Jadi setelah ini nanti teman-teman, setelah kita mengakhiri pertemuan ini, nanti kalian boleh istirahat sebentar. Nah, itu langsung dikerjakan tugasnya ya, teman-teman ya. Nanti besok kita ketemu lagi kalau di Zoom kamu dikerjakan gambarnya ya, teman-teman ya. Paham ya? Pengennya ngerjainnya malam. Boleh malam, sekarang mau ngapain? Kita dokumentasikan dulu. Oke. Ya, Habis selesai Yang nawar sama mamanya. Ya. Ini mau didokumentasin ya? Iya betul, ayo teman-teman. Sebelum Oke, kita teman-teman, selesai, dinyalakan kameranya. Nyalakan kameranya. Lagi yang sudah off. Senyum, lihat kamera. Berikan senyum yang manis ya. Senyumnya 4 kali ya. Senyumnya 4 kali ya. 1, 2, 3. Say cheese. Yang kedua, kita sampai 4 kali ya senyumnya ya. 1, 2, 3. Yang ketiga, ditahan senyumnya teman-teman. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Cheers. Oke, sudah Hilda. Oke, thank you Miss Nurul. Teman-teman, dengan berakhirnya dengan berakhirnya tadi kita foto bareng, maka kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Dadah, Miss. Nah, teman-teman boleh live, boleh istirahat dulu ya. Lanjut Ya. Say goodbye dulu dong. Ayo.